Kenapa hidup terasa sempit, hati gelisah, dan rezeki seperti tertahan? Padahal kita merasa tidak berbuat dosa besar. Hati-hati, bisa jadi tanpa sadar, kita termasuk dalam ciri wanita yang mulai dijauhi rahmat Allah. Banyak wanita terlihat baik di mata manusia, ramah, sopan, bahkan aktif di lingkungan sosial. Namun sayangnya, kebaikan itu belum tentu bernilai di sisi Allah jika kewajiban utama sebagai hamba justru diabaikan. Salah satu ciri wanita yang dibenci Allah adalah mereka yang lalai dari kewajiban kepadanya. Salat sering ditunda, bahkan ditinggalkan. Waktu demi waktu berlalu, azan berkumandang, tapi hati tidak tergerak. Selalu ada alasan, sibuk, capek, atau nanti saja. Padahal salat bukan sekadar kewajiban, tapi kebutuhan. Ia adalah penghubung antara hamba dan Rabb-Nya. Ketika salat ditinggalkan, sebenarnya kita sedang menjauh dari sumber ketenangan itu sendiri. Tidak heran jika hidup terasa kosong, meski dunia terlihat lengkap. Selain itu, wanita seperti ini juga mulai jauh dari Al-Quran. Mushaf hanya jadi pajangan, hari-harinya dipenuhi kesibukan dunia, namun membaca satu ayat pun terasa berat. Ironisnya, waktu berjam-jam habis untuk hal yang tidak bermanfaat, tapi untuk mendekat kepada Allah selalu terasa sulit. Ciri lainnya adalah tidak menjaga aurat dengan sungguh-sungguh, menganggap remeh perintah Allah dan lebih takut penilaian manusia. Takut dibilang kuno, takut tidak dianggap menarik, hingga akhirnya mengorbankan ketaatan. Padahal Allah tidak menilai penampilan kita di mata manusia, tapi ketaatan kita di hadapannya. Yang lebih mengkhawatirkan, hati mulai merasa biasa dengan kelalaian ini. Tidak ada lagi rasa bersalah, tidak ada penyesalan. Inilah tanda hati mulai mengeras. Namun jika saat membaca ini hati terasa tersentuh, itu tanda Allah masih memberi kesempatan, masih ada pintu untuk kembali. Karena wanita yang dicintai Allah bukan yang sempurna, tapi yang terus berusaha memperbaiki diri dan kembali kepadanya sebelum semuanya terlambat. Kemudian wanita yang suka pamer dan ria. Salah satu ciri wanita yang dibenci Allah adalah mereka yang terjebak dalam ria, yaitu melakukan suatu amalan bukan semata-mata karena Allah, tetapi karena ingin dilihat, dipuji, dan diakui oleh manusia. Penyakit ini sangat halus, seringkali tidak disadari, bahkan oleh orang yang merasa dirinya sudah berbuat baik. Di zaman sekarang, ria semakin mudah terjadi karena adanya media sosial. Banyak orang yang awalnya ingin berbagi kebaikan, namun tanpa sadar berubah menjadi ajang pamer. Sedekah difoto, ibadah direkam, kebaikan diumumkan. Semua ingin terlihat, semua ingin mendapat perhatian. Padahal, amal yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan dengan ikhlas, meskipun kecil dan tidak diketahui oleh siapapun. Justru amalan yang tersembunyi itulah yang sering menjadi penyelamat di akhirat nanti. Wanita yang memiliki sifat ria biasanya sangat bergantung pada penilaian manusia. Ia merasa senang jika dipuji dan merasa kecewa jika tidak diperhatikan. Bahkan, terkadang ia tidak jadi melakukan kebaikan hanya karena tidak ada yang melihat. Ini menunjukkan bahwa tujuan amalnya bukan lagi karena Allah, melainkan karena manusia. Lebih dalam lagi, riya bisa merusak hati secara perlahan. Hati yang seharusnya bersih menjadi dipenuhi keinginan untuk diakui. Setiap amal dihitung bukan dari keikhlasan, tapi dari seberapa banyak orang yang melihat dan memuji. Tanpa disadari, hubungan dengan Allah menjadi lemah, karena hati sudah dipenuhi dengan urusan dunia dan penilaian manusia. Ciri lain dari wanita yang memiliki sifat ini adalah suka membandingkan diri dengan orang lain. Ia ingin terlihat lebih baik, lebih solehah, dan lebih layak dipuji. Bahkan dalam diam, ia bisa merendahkan orang lain agar dirinya terlihat lebih tinggi. Padahal kesombongan sekecil apapun sangat dibenci oleh Allah dan bisa menjadi penghalang masuk surga. Selain itu, wanita yang ria juga sering merasa tidak puas. Pujian manusia tidak pernah cukup. Hari ini dipuji, besok ingin lebih. Hari ini diapresiasi, besok ingin lebih dikenal. Hidupnya menjadi lelah karena terus mengejar pengakuan yang tidak ada habisnya. Padahal, jika seseorang benar-benar ikhlas, ia tidak akan peduli apakah amalnya dilihat atau tidak. Ia tetap berbuat baik, meskipun tidak ada satupun manusia yang mengetahui. Baginya, cukup Allah yang melihat, cukup Allah yang menilai. Dalam Islam, ria termasuk dosa yang sangat berbahaya karena bisa menghapus pahala amal. Sesuatu yang kita kira menjadi tabungan akhirat, justru bisa menjadi kosong karena niat yang tidak lurus. Inilah yang harus sangat diwaspadai oleh setiap wanita yang ingin dicintai Allah.
Wanita yang dicintai Allah adalah mereka yang menjaga keikhlasan dalam setiap amalnya. Ia lebih memilih berbuat baik dalam diam daripada dikenal banyak orang. Ia tidak mencari pujian, tidak mengejar perhatian, dan tidak sibuk membuktikan dirinya kepada manusia. Jika ia bersedekah, ia berusaha agar tidak diketahui. Jika ia beribadah, ia menjaganya sebagai rahasia antara dirinya dan Allah. Jika ia berbuat baik, ia melupakan kebaikannya, bukan justru mengingat-ingatnya. Keikhlasan memang tidak mudah karena hati manusia cenderung ingin dihargai. Namun, keikhlasan bisa dilatih, mulai dari meluruskan niat sebelum beramal, menjaga hati saat beramal, dan tidak membicarakan amal setelah melakukannya. Jika hari ini kita merasa pernah melakukan sesuatu karena ingin dipuji, jangan berputus asa. Itu adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah segera menyadari, memperbaiki niat, dan berusaha menjadi lebih baik. Karena pada akhirnya, yang akan menyelamatkan kita bukanlah seberapa banyak amal yang terlihat oleh manusia, tetapi seberapa tulus amal itu dilakukan hanya untuk Allah semata. Lisan yang menyakiti. Ciri berikutnya dari wanita yang dibenci Allah adalah tidak menjaga lisannya. Ia berbicara tanpa berpikir, berkata tanpa menimbang dampaknya, dan seringkali meremehkan kekuatan sebuah ucapan. Padahal dalam Islam, lisan adalah salah satu anggota tubuh yang paling berbahaya jika tidak dikendalikan. Wanita seperti ini mudah mengeluarkan kata-kata kasar, suka menggunjing, dan sering membicarakan keburukan orang lain. Obrolannya dipenuhi aib orang, kesalahan orang, bahkan hal-hal yang seharusnya ditutupi justru disebarkan. Ia mungkin menganggapnya sebagai hal biasa, sekadar cerita atau candaan, padahal itu termasuk dosa besar. Gibah atau membicarakan keburukan orang lain diibaratkan seperti memakan daging saudara sendiri yang sudah mati. Gambaran ini menunjukkan betapa buruknya perbuatan tersebut di sisi Allah. Namun sayangnya, banyak yang tidak merasa bersalah ketika melakukannya, bahkan terkadang merasa lebih baik setelah membicarakan orang lain. Tidak hanya itu, wanita yang tidak menjaga lisan juga sering menyakiti orang-orang terdekatnya. Ia berbicara dengan nada tinggi, merendahkan, atau menyindir dengan kata-kata yang tajam. Suami tidak dihargai, anak sering dimarahi dengan emosi, dan teman disakiti dengan ucapan yang menyakitkan. Ia mungkin tidak menyadari bahwa luka dari ucapan bisa jauh lebih dalam dibandingkan luka fisik. Kata-kata yang keluar dari lisan bisa terus diingat, membekas di hati, dan sulit untuk dilupakan. Bahkan bisa merusak hubungan yang telah lama dibangun. Ciri lainnya adalah suka menyebarkan berita tanpa memastikan kebenarannya. Apa yang didengar langsung disampaikan tanpa berpikir apakah itu benar atau tidak. Ini bisa menimbulkan fitnah, kesalahpahaman, bahkan permusuhan antar sesama. Wanita seperti ini juga sering merasa dirinya benar. Ketika berbicara, ia tidak mau dikoreksi. Ketika salah, ia sulit mengakui. Bahkan meminta maaf pun terasa berat. Hatinya dipenuhi ego, sehingga sulit menerima nasihat dari orang lain. Padahal setiap kata yang diucapkan akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada satupun ucapan yang luput dari pengawasan Allah, baik yang diucapkan dengan sengaja maupun yang dianggap sepele. Sebaliknya, wanita yang dicintai Allah adalah mereka yang menjaga lisannya. Ia berbicara dengan lembut, penuh pertimbangan, dan tidak menyakiti. Ia lebih memilih diam daripada berkata buruk. Ia menggunakan lisannya untuk kebaikan, seperti berzikir, memberi nasihat, dan menyenangkan hati orang lain. Ia sadar bahwa satu kata bisa mengangkat derajatnya di sisi Allah, namun satu kata juga bisa menjerumuskannya ke dalam dosa. Karena itu, ia sangat berhati-hati dalam berbicara. Jika ia marah, ia berusaha menahan diri. Jika ia kecewa, ia memilih cara yang baik untuk menyampaikan. Jika ia melihat kesalahan orang lain, ia tidak langsung menyebarkannya, tetapi mendoakan dan menasihati dengan cara yang bijak. Tidak bersyukur dan banyak mengeluh. Ciri wanita yang dibenci Allah selanjutnya adalah tidak pandai bersyukur dan terbiasa mengeluh dalam setiap keadaan. Ia lebih sering melihat kekurangan dalam hidupnya daripada mensyukuri apa yang sudah Allah berikan. Hatinya terasa sempit, pikirannya dipenuhi rasa kurang, dan lisannya pun sering mengeluhkan keadaan. Wanita seperti ini sulit merasa cukup, apapun yang dimiliki selalu terasa kurang, sudah diberi kesehatan, masih mengeluh capek, sudah memiliki keluarga, masih merasa kesepian, sudah diberi rezeki, masih merasa tidak cukup, seolah-olah tidak ada yang benar-benar bisa membuatnya puas.
Padahal, jika ia mau melihat lebih dalam, begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan setiap hari. Nafas yang masih berjalan, tubuh yang masih bisa bergerak, kesempatan hidup yang masih diberikan, semua itu adalah nikmat besar yang sering dilupakan. Kebiasaan mengeluh ini lama-kelamaan akan merusak hati. Hati menjadi keras, sulit merasakan kebahagiaan, dan selalu merasa terbebani dengan kehidupan. Bahkan hal kecil pun bisa terasa berat karena pikiran sudah terbiasa fokus pada hal negatif. Wanita yang tidak bersyukur juga sering membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia melihat kebahagiaan orang lain dan merasa hidupnya paling kurang. Media sosial sering menjadi pemicu karena yang terlihat hanyalah sisi indah kehidupan orang lain, bukan perjuangannya. Akibatnya, muncul rasa iri, tidak puas, bahkan terkadang mempertanyakan takdir Allah. Dalam hatinya muncul pertanyaan, kenapa hidupku begini? Atau, kenapa orang lain lebih beruntung? Padahal setiap orang memiliki ujian dan jalan hidup yang berbeda. Mengeluh bukan berarti tidak boleh sama sekali, karena manusia memiliki batas kesabaran. Namun yang menjadi masalah adalah ketika mengeluh menjadi kebiasaan, bahkan dalam hal-hal kecil yang seharusnya bisa disyukuri. Dalam Islam, tidak bersyukur atau kufur nikmat adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah. Karena itu menunjukkan bahwa seseorang tidak menghargai apa yang telah diberikan kepadanya. Padahal, janji Allah sangat jelas. Siapa yang bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah. Sebaliknya, wanita yang dicintai Allah adalah mereka yang pandai bersyukur. Ia mampu melihat kebaikan dalam setiap keadaan. Ketika diberi kelapangan, ia bersyukur. Ketika diuji kesulitan, ia tetap bersabar dan yakin ada hikmah di baliknya. Ia tidak sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain karena ia percaya bahwa Allah memberikan yang terbaik sesuai kebutuhannya. Ia fokus memperbaiki diri, bukan iri dengan kehidupan orang lain. Wanita seperti ini juga menjaga lisannya dari keluhan yang berlebihan. Jika ia sedang lelah atau sedih, ia lebih memilih mengadu kepada Allah dalam doa daripada mengeluh kepada manusia tanpa arah. Hatinya terasa lebih tenang karena ia selalu mengingat bahwa setiap yang dimiliki adalah titipan dan setiap ujian adalah bentuk kasih sayang Allah agar ia semakin dekat kepadanya. Jika kita merasa masih sering mengeluh dan sulit bersyukur, itu bukan berarti kita buruk. Itu adalah tanda bahwa kita masih perlu belajar melihat nikmat Allah dengan lebih dalam. Mulailah dari hal kecil, mensyukuri apa yang ada hari ini, mengurangi keluhan sedikit demi sedikit, melatih hati untuk melihat kebaikan dalam setiap keadaan. Karena hati yang bersyukur akan selalu merasa cukup, dan rasa cukup itulah yang akan menghadirkan ketenangan serta keberkahan dalam hidup. Ciri terakhir dari wanita yang dibenci Allah adalah tidak taat dan memiliki sikap suka membangkang terhadap perintah yang sudah jelas dalam agama. Ia mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, namun tetap memilih untuk mengikuti keinginan diri sendiri. Wanita seperti ini bukan tidak tahu, tetapi tidak mau. Ketika diingatkan tentang kewajiban, ia merasa itu membatasi kebebasannya. Ketika dinasihati, ia justru tersinggung dan merasa disalahkan. Hatinya sulit menerima kebenaran karena lebih condong mengikuti hawa nafsu. Dalam kehidupan sehari-hari, ia sering meremehkan hal-hal yang sebenarnya besar di sisi Allah. Perintah dianggap ringan, larangan dianggap biasa. Ia tahu kewajiban sebagai seorang hamba, namun tidak berusaha menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Dalam rumah tangga, sikap membangkang ini bisa terlihat dari tidak adanya rasa hormat kepada suami dalam hal yang baik dan benar. Ia mudah melawan, membantah dengan emosi, bahkan membuka aib rumah tangga kepada orang lain. Padahal menjaga kehormatan keluarga adalah bagian dari tanggung jawab yang besar. Sikap ini bukan hanya merusak hubungan dengan manusia, tetapi juga merusak hubungan dengan Allah. Karena ketaatan bukan hanya tentang ibadah pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Wanita yang suka membangkang juga biasanya sulit untuk introspeksi diri. Ia merasa apa yang dilakukannya sudah benar. Jika ada masalah, ia cenderung menyalahkan orang lain daripada memperbaiki dirinya sendiri. Hatinya tertutup dari nasihat, sehingga sulit berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Padahal orang yang dicintai Allah adalah mereka yang mudah menerima nasihat, meskipun terasa pahit. Ia tidak merasa direndahkan ketika diingatkan, justru bersyukur karena masih ada yang peduli terhadap dirinya. Wanita yang taat bukan berarti tidak pernah salah, tetapi ia memiliki hati yang lembut dan mau kembali ketika diingatkan. Ia berusaha memperbaiki diri sedikit demi sedikit, meskipun tidak langsung sempurna. Ia sadar bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara dan setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban.
Karena itu, ia tidak ingin menunda perubahan. Ia tidak ingin terus berada dalam kesalahan yang sama. Jika ia melakukan kesalahan, ia segera bertaubat. Jika ia lalai, ia berusaha kembali. Jika ia terjatuh, ia bangkit lagi tanpa menyerah. Inilah tanda hati yang hidup dan masih terhubung dengan Allah. Ketaatan memang tidak selalu mudah. Terkadang harus melawan keinginan diri sendiri, terkadang harus meninggalkan hal yang disukai. Namun di balik itu semua, ada ketenangan dan kemuliaan yang Allah janjikan. Jika saat ini kita merasa masih sering membangkang, masih sulit menerima nasihat, atau masih menunda kebaikan, maka itu adalah tanda bahwa kita perlu berubah, bukan karena terpaksa, tetapi karena ingin menjadi lebih baik di hadapan Allah. Karena pada akhirnya, wanita yang mulia bukanlah yang selalu benar, tetapi yang selalu berusaha kembali kepada kebenaran. Dan wanita yang dicintai Allah adalah mereka yang memilih taat meskipun harus melawan dirinya sendiri. Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna, dan tidak ada yang selalu benar. Namun yang membedakan adalah siapa yang mau sadar dan siapa yang terus mengabaikan. Jika dari 5 ciri tadi ada yang pernah kita rasakan, jangan langsung merasa putus asa. Justru itu tanda bahwa hati kita masih hidup, masih ada kesempatan untuk berubah, masih ada waktu untuk kembali. Allah tidak melihat seberapa buruk masa lalu kita, tapi seberapa besar usaha kita untuk memperbaiki diri hari ini. Mulailah dari langkah kecil. Perbaiki salat sedikit demi sedikit. Luruskan niat dalam beramal. Jaga lisan dari menyakiti. Belajar bersyukur dalam keadaan apapun. Dan latih diri untuk taat meskipun terasa berat. Tidak harus langsung sempurna. Yang penting terus berjalan menuju kebaikan. Karena wanita yang dicintai Allah bukan yang tanpa dosa, tapi yang selalu kembali ketika ia sadar telah salah. Sekarang giliran kamu. Sudah sejauh mana kita memperbaiki diri hari ini? Yuk tulis di kolom komentar, Bismillah aku mau berubah jadi lebih baik. Dan jangan lupa follow ikuti agar kita bisa saling mengingatkan dalam kebaikan.